Epidemiologi penyakit akibat kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang sekali rasanya kita dapat bertemu kembali dalam safety meeting dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Alivia Wahyu, 1519117130029. Di sini saya akan mempresentasikan dua data sekaligus. Yang pertama yaitu hasil pemeriksaan kadar kolesterol dan pemeriksaan vital sign pekerja di PT X Surabaya tahun 2018. Berikut adalah datanya. Baik, data tersebut menjelaskan jumlah pekerja dari yang memiliki kadar kolesterol abnormal atau normal dari berbagai kategori usia: A 20 hingga 30, B 31 hingga 40, C 41 hingga 50, dan D 51 hingga 60 dari berbagai setiap departemen, yaitu Plant Production, Plant Warehouse, Plant Technical, Lab QC, HRD, dan EHS yang ada di perusahaan tersebut. Baik, mari kita lihat data di samping. Dapat diketahui bahwa Departemen Plant Production, semua pekerjanya tidak ada yang perempuan dan semuanya didominasi oleh pekerja laki-laki. Jumlah pekerja bisa dilihat, jumlah pekerja dengan kadar kolesterol abnormal tertinggi atau terbanyak yaitu pada kategori usia C yang terdiri dari 8 pekerja yang memiliki kadar kolesterol abnormal. Selanjutnya yaitu Departemen Plant Technical. Di sini terdiri dari 1 pekerja laki-laki dengan kategori umur usia D yang kebetulan memiliki kadar kolesterol abnormal juga. Kemudian ada Departemen Plant Warehouse yang semuanya pekerjanya berjenis kelamin laki-laki, tidak ada yang perempuan. Jumlah pekerja dengan kadar kolesterol abnormal sebanyak 2 pekerja laki-laki yang berasal dari kategori usia B dan C. Kemudian pada Departemen Lab QC hampir semua pekerjanya laki-laki, namun ada 2 pekerja perempuan. Jumlah pekerja dengan kadar kolesterol abnormal sebanyak 2 pekerja laki-laki juga yang berasal dari kategori usia C dan D. Kemudian dari Departemen HRD terdiri dari 7 pekerja perempuan dan 4 pekerja laki-laki. Jadi jumlah pekerja dengan kadar kolesterol abnormal sebanyak 2 pekerja dari perempuan yang berasal dari kategori usia A dan D. Kemudian yang terakhir yaitu Departemen EHS. Semua pekerjanya laki-laki, tidak ada yang perempuan. Jumlah pekerja yang memiliki kadar kolesterol abnormal sebanyak 1 pekerja laki-laki yang berasal dari usia kategori D. Jadi dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa departemen yang mendapati pekerjanya dengan kadar kolesterol abnormal tertinggi yaitu pada Departemen Plant Production dengan persentase 69,2%, sedangkan departemen yang mendapati pekerjanya paling sedikit dengan kadar kolesterol abnormal paling sedikit yaitu pada EHS dan Plant Technical yang presentasenya 0,04%. Jadi hampir setiap departemen di perusahaan ini mendapati pekerjanya memiliki kadar kolesterol abnormal, yaitu jumlah dari keseluruhannya yaitu 26 pekerja dengan persentase 32,5% yang rata-rata diderita oleh pekerja dengan kategori usia C dan D. Baik, hal ini kenapa? Diduga karena di Departemen Plant Production itu mengambil 37 pekerja yang didominasi oleh pekerja dengan kategori usia C dan D. Jadi karena faktor usia ya, sistem organ itu cenderung menurun sehingga sistem metabolisme dalam tubuh itu cenderung menurun juga, sehingga berpeluang terjadi penumpukan lemak di tubuh apabila pola makan tidak dikontrol. Selain karena faktor usia, asupan lemak yang berlebih, kurangnya berolahraga sehingga pembakaran lemak juga rendah, aktivitas fisik yang monoton,
keadaan yang stres dan kebiasaan merokok yang biasanya dilakukan oleh pekerja laki-laki. Apabila dibiarkan, kadar kolesterol ini akan memicu terjadinya jantung koroner dan itu akan menghambat pekerja dalam melakukan pekerjaannya sehingga produktivitas pekerja maupun perusahaan juga ikut menurun. Meskipun jumlah pekerja dengan kadar kolesterol abnormal ini belum melebihi 0,5% atau masih di bawah 0,5%, namun lebih baik kita segera menyiapkan atau memutuskan kebijakan melalui program-program preventif dan kuratif untuk menekan pekerja dengan kadar kolesterol abnormal. Karena itu nanti akan mengakibatkan produktivitas perusahaan juga menurun. Jadi di sini saya mengusulkan beberapa program yang sekiranya dapat menekan angka pekerja dengan kadar kolesterol abnormal. Yang pertama yaitu meal program, perencanaan menu makanan yang berimbang, bergizi dan bervariasi dalam rangka upaya perbaikan gizi kerja. Kedua, program terjadwal dan terstruktur olahraga rutin seperti senam atau nge-gym. Ketiga, apabila mencukupkan dan memungkinkan, perusahaan dapat mendirikan sport arena atau worker center sehingga pekerja dapat melakukan olahraga yang diminati dan disukai seperti lapangan tenis, lapangan futsal, lapangan bulu tangkis, dan tempat gym. Keempat yaitu program bebas rokok melalui kegiatan penyuluhan sapa pekerja sebagai bentuk pendekatan personal kita dengan perusahaan dengan pekerja untuk mengetahui keluhan-keluhan dan kita dapat memberikan rekomendasi solusinya. Sapa pekerja ini juga sebagai wadah untuk sarana aspirasi untuk kita juga sebagai HSE melakukan penyuluhan pembinaan kesehatan kerja kepada pekerja. Kemudian yang kelima yaitu pengelolaan stres. Jadi pekerja dengan keadaan stres ini perlu diperhatikan. Karena apa? Karena stres dapat juga meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Caranya yaitu dengan apa? Memotivasi pekerja dan menyapa pekerja setiap hari. Kalau perlu, kita semua di sini mendatangi setiap departemen dan memberikan apresiasi pujian atas kinerja yang dilakukan pekerja sehingga mereka lebih semangat dan bergairah dalam bekerja. Dan yang terakhir yaitu melakukan pemantauan kesehatan terus dilakukan, yaitu pemeriksaan berkala untuk cek kolesterol ya, untuk mengetahui keefektifan program-program ini dan mengetahui perkembangan kesehatan pekerja setelah program ini diimplementasikan. Jadi program-program tersebut yang saya usulkan tadi semoga diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terutama bapak manajer, untuk memutuskan program tepat yang secara konkret dapat diimplementasikan dalam perusahaan ini. Selanjutnya yaitu data pemeriksaan vital sign pekerja. Baik, data selanjutnya yaitu data hasil pemeriksaan vital sign pekerja di PT X Surabaya pada tahun 2018. Data tersebut menjelaskan jumlah pekerja dengan status vital sign normal atau menderita hipertensi dari berbagai kategori usia A 20 hingga 30 tahun, B 31 hingga 40 tahun, C 41 hingga 50 tahun, dan D 51 hingga 60 tahun dari setiap departemen, plan production, plan technical, lab QC, HRD, EHS, dan plan warehouse yang ada di perusahaan ini. Baik, dari grafik di atas, dari hasil pemeriksaan vital sign pekerja di PT Perusahaan X Surabaya tahun 2018 dapat diketahui bahwa pada departemen plan production sama ya, tidak ada pekerja perempuan dan semuanya pekerja laki-laki. Jumlah pekerja yang menderita hipertensi terbanyak atau tertinggi yaitu pada kategori usia D yang mendapati pekerjanya
ada 6 pekerja dengan maksud saya 7 pekerja dengan vital sign tekanan darah tinggi atau menderita hipertensi. Kemudian untuk departemen plan teknikal hanya ada 1 laki-laki, pekerja laki-laki, dan status vitalnya normal, tidak bermasalah. Kemudian departemen plan warehouse ini semuanya juga laki-laki dan tidak ada pekerja perempuan. Jumlah pekerja yang menderita hipertensi atau vital sign yang nggak normal itu ada 1 pekerja laki-laki dengan yang berasal dari kategori usia D, yaitu 51 tahun hingga 60 tahun. Kemudian lanjut ke departemen lab QC, di mana hampir semua pekerjanya itu laki-laki, namun ada 2 pekerja perempuan. Jumlah pekerja yang menderita hipertensi ada 3 pekerja laki-laki yang berasal dari kategori usia B, C, dan D. Nah, kemudian untuk HRD ini didominasi pekerja perempuan, 7 pekerja perempuan dan 4 pekerja laki-laki. Jumlah pekerja yang menderita hipertensi ada 4 pekerja perempuan yang berasal dari kategori usia A, C, dan D. Kemudian yang terakhir dari departemen EHS yang semua pekerjanya laki-laki tanpa ada pekerja perempuan. Jumlah pekerja yang menderita hipertensi ada 3 pekerja laki-laki yang berasal dari kategori usia B, C, dan D. Oke, jadi dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa departemen yang mendapati pekerjanya menderita hipertensi terbanyak yaitu pada departemen plant production, yaitu dengan persentase 45%. Sedangkan departemen yang mendapati pekerjanya semua vital sign-nya normal yaitu pada plant technical. Jadi hampir setiap departemen itu mendapati pekerjaannya dengan vital sign nggak normal, yaitu tekanan darah yang tinggi, menderita hipertensi. Jumlah keseluruhan pekerja yang menderita hipertensi yaitu 22 pekerja dengan persentase 27,5%. Yang rata-rata pekerjanya menderita hipertensi pada kategori usia C dan D. Iya, data pemeriksaan vital sign ini sangat berhubungan erat dengan data hasil kolesterol yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kolesterol tinggi dalam darah itu berhubungan dengan tekanan darah yang meningkat atau hipertensi, sebab penyempitan dan kakunya dinding pembuluh darah akibat penumpukan kolesterol akan menyebabkan tekanan darah meningkat sehingga timbullah yang namanya hipertensi. Ada beberapa contoh pekerja yang memiliki kadar kolesterol abnormal kemudian diikuti dengan vital sign yang juga nggak normal, jadi tekanan darahnya itu meningkat, jadi menderita hipertensi. Contohnya yaitu pada pekerja laki-laki di plant production kategori usia D dan pekerja laki-laki di plant warehouse pada kategori usia C. Nah itu memiliki keseimbangan atau kesetaraan antara kadar kolesterol yang abnormal dengan akibat yang ditimbulkan, yaitu peningkatan tinggi. Nah, kemudian hal ini kenapa alasan dan reasonnya itu sama seperti reasonnya dari kolesterol yang telah saya sebutkan itu, karena memang kolesterol dan hipertensi itu saling berhubungan, saling keterkaitan. Jadi perlu saya ulangi lagi, dugaan penyebab faktor dari vital sign yang nggak normal atau hipertensi yaitu karena faktor usia yang didominasi kategori usia C dan D sehingga organnya itu menurun, sistem metabolisme juga turun, sehingga penumpukan lemak itu akan berpeluang besar terjadi apabila pola makannya itu tidak dikontrol, tidak dikelola dengan baik. Selain itu,
kurangnya olahraga, asupan lemak yang berlebihan, kemudian aktivitas fisik yang monoton, keadaan yang stres, dan kebiasaan merokok pada kaum pria. Kolesterol yang tinggi memicu tekanan darah yang tinggi dan jantung koroner. Bisa jadi memicu obesitas juga, dan akibat itu sangat menghambat kinerja pekerja itu sendiri, menghambat produktivitas perusahaan ini juga gitu. Jadi meskipun persentase pekerja yang mengidap hipertensi ini belum melebihi 0,5% atau masih di bawah 0,5%, ini nggak apa-apa. Kita segera mungkin menerapkan kebijakan melalui program-program preventif dan kuratif. Untuk apa? Untuk menekan angka pekerja yang menderita hipertensi. Sebenarnya sama. Untuk program-programnya kita ikuti dengan data kolesterol. Program data kolesterol itu sebenarnya sama. Cuman ada beberapa tambahan perlu saya ulangi. Program-program yang saya usulkan untuk menekan angka pekerja yang mengidap hipertensi, yang pertama adalah meal program sebagai upaya perbaikan gizi kerja. Kemudian yang kedua yaitu program terstruktur dan terarah seperti olahraga rutin, senam, dan nge-gym. Mendirikan, kalau memungkinkan dan mencukupkan, mendirikan sport arena atau worker center itu bisa saja dilakukan sehingga pekerja dapat berolahraga, melakukan olahraga yang diminati seperti adanya lapangan futsal, bola tenis, dan tempat buat nge-gym juga bisa. Kemudian program bebas rokok melalui program Sapa Pekerja, ini sebagai wadah untuk memberikan keluhan, menyalurkan aspirasi, memberikan rekomendasi, juga perantara kita untuk memberikan pembinaan kesehatan kerja itu. Kemudian yang kelima, pengelolaan stres. Seperti biasa, kita harus memotivasi pekerja, menyapa pekerja, kalau bisa mendatangi departemen yang ada, mengapresiasi kinerja pekerja agar mereka bersemangat, bergairah dalam bekerja sehingga produktivitas perusahaan juga meningkat. Yang keenam, tetap melakukan pemantauan kesehatan terus dilakukan seperti pemeriksaan berkala untuk pengecekan vital sign yang meliputi tekanan darah, nadi, suhu, respirasi untuk mengetahui seberapa efektif program ini bagi perkembangan kesehatan pekerja di perusahaan ini. Dan satu lagi yang terakhir yaitu tambahan lagi pemantauan pekerja yang lembur. Jadi kita harus memantau pekerja yang lembur agar tidak bekerja lembur lebih dari 3 jam sehari. Maksudnya lembur ditetapkan, tapi jangan sampai melebihi 3 jam sehari seperti yang diwacanakan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebab pekerja itu juga perlu istirahat yang cukup, tidak perlu memforsir dirinya sendiri gitu. Dan mereka juga perlu mengistirahatkan tenaga mereka untuk beraktivitas bekerja besoknya. Jadi sekian program-program yang saya usulkan. Semoga program-program ini dapat dijadikan bahan pertimbangan buat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, serta yang terpenting bapak manajer, untuk memutuskan, menentukan program mana yang tepat, yang secara konkret dapat diimplementasikan di perusahaan ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.